Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Bapak Ibu mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lisna Dewi, salah satu dosen di Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Algipari Bandung. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Analitik. Adapun deskripsi umum mata kuliah Kimia Analitik, yaitu Kimia Analitik merupakan mata kuliah yang mempelajari metode analisa secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup 1. Konsep dasar analisis kimia, 2. Analisis kualitatif kation dan anion, 3. Titrasi asam basa, 4. Titrasi pengendapan, 5. Titrasi kompleksometri, 6. Titrasi oksidasi reduksi, 7. Analisis gravimetri, 8. Metode pemisahan, dan 9. Keseimbangan ion, reaksi disosiasi asosiasi. Mata kuliah Kimia Analitik ini memiliki beban studi 3 SKS, yaitu 2 SKS teori di kelas dan 1 SKS praktikum di laboratorium, dan merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 2 pada Prodi Farmasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Kimia Analitik ini yaitu 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembuatan dan penyiapan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar. 4. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara pribadi maupun kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Dan 5. Mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi farmasi, ilmu biomedik dasar, ilmu humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat untuk mengelola masalah obat dan kesehatan secara komprehensif di tingkat individu dan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Menguasai konsep dasar kimia analitik dan kaitannya kimia analitik dengan farmasi. 2. Menganalisis kation dan anion. 3. Menerapkan prinsip dan aplikasi titrasi volumetri. 4. Menerapkan analisis gravimetri. 5. Memahami metode pemisahan. Dan 6. Menganalisis keseimbangan ion, reaksi disosiasi asosiasi. Adapun referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain 1. Textbook, kemudian e-book, hasil penelitian, dan jurnal yang terkait. Untuk proses pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dan juga secara daring melalui platform Zoom Meeting. Pembelajaran berlangsung selama 16 pertemuan sesuai dengan kalender akademik, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian 1 pertemuan untuk UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, dan 1 pertemuan untuk UAS. Materi pembelajaran, presensi rencana pembelajaran semester atau RPS, soal latihan dapat diakses di Learning Management System atau LMS. Mahasiswa juga dapat menggugah tugas di LMS ini. Kemudian untuk metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah kimia analitik ini yaitu metode pembelajaran active learning, di mana pembelajarannya mencakup berbagai teknik yang dirancang untuk melibatkan partisipasi aktif mahasiswa secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran sehingga menciptakan suasana kelas yang kondusif. Metode pembelajarannya meliputi ceramah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah atau studi kasus, latihan soal, dan penugasan proyek kelompok. Untuk bobot penilaiannya meliputi 1 UTS, bobotnya sebesar 35%, kemudian UAS sebesar 45%, untuk kehadiran 10%, dan untuk tugas 10%.
Berikut ini adalah tayangan video proses pembelajaran mata kuliah kimia analitik di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas A. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam perkuliahan kimia analitik. Masih bersemangat untuk belajar kimia analitik? Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, agar perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang kita sampaikan dapat dipahami, seperti biasa silahkan salah seorang pimpin doa dulu. Baik, terima kasih Abu yang sudah memimpin doa. Baik, kita mulai saja ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas mengenai analisis kualitatif kation dan anion ya. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya di pertemuan ketiga, yaitu titrasi asam basa. Sudah pernah kenal asam basa? Sudah ya. Nah, oke. Jadi kita mulai dari pengertian titrasi ya. Jadi kita lihat dulu apa itu titrasi. Jadi titrasi adalah suatu metode penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya. Berarti kita mau menentukan kadar ya, konsentrasi suatu larutan. Berarti ini termasuk analisis apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau kadar berarti kuantitatif ya. Nah, di sini ada dua yang penting. Jadi yang pertama itu ada melibatkan dua larutan. Pertama, larutan yang akan ditentukan kadarnya kita menyebutnya sebagai analit. Jadi nanti ada dua, yang satu diketahui konsentrasinya, yang kedua itu yang mau kita tentukan kadarnya. Kita menyebutnya sebagai analit. Nah, ini biasanya ketika proses titrasi diletakkan di dalam Erlenmeyer ya. Nah, kemudian larutan yang telah diketahui konsentrasinya kita menyebutnya dengan titran. Itu diletakkan di dalam buret ya. Oke, selanjutnya nah ini sudah pasti pernah melakukan ya. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan titrasi. Jadi untuk berbagai titrasi kita menggunakan dua alat dasar, yaitu yang pertama apa? Yang atas ini? Buret ya. Kemudian yang bawah itu adalah Erlenmeyer. Jadi yang mau kita ketahui konsentrasinya atau kadarnya kita simpan di dalam Erlenmeyer. Sedangkan untuk yang diketahui konsentrasinya kita simpan di dalam buret ya. Oke, itu sudah paham. Nah, sekarang masuk ke asam basanya. Tadi kan titrasi pengertiannya, sekarang ke asam basa. Kita tahu kalau larutan asam basa itu bisa diketahuinya melalui apa? Kita bisa tahu, oh ini Bu larutannya asam, ini larutannya basa atau larutannya netral. Melalui apa? pH, betul sekali ya, pH. pH ada range-nya? Ada. Coba kalau asam range-nya? Dari 0 ya. Dari 0 sampai kurang dari 7. Kalau netral dia pH-nya 7. Sedangkan kalau basa lebih dari 7 kurang atau sampai batasnya 14. Oke, sudah paham ya mengenai asam dan basa. Nah, ini jadi reaksinya ketika ada suatu asam atau basa itu nanti ketika dia direaksikan akan terurai menjadi H+ dan amin untuk asam. Sedangkan kalau untuk basa nanti dia akan menjadi X dan OH-. Ya, jadi kalau asam dia mengandung ion apa? H+, betul sekali. Kalau basa dia mengandung ion OH-. Jadi itu ya perbedaannya. Jadi selain dari pH juga kalau asam dia mengandung ion H+, kalau basa dia mengandung ion OH-. Oke, coba kita mengingat kembali ya materi yang lalu untuk membedakan asam kuat, asam lemah, dan basa kuat dan basa lemah. Kita jawab bersama-sama atau bagaimana ya supaya tidak ngantuk. HCl termasuk asam apa? Asam kuat. Oke. CaOH 2 kali? Basa kuat. HBr? Asam kuat. Na4OH? Basa lemah. FeOH 2? Basa lemah. Oke. H2SO4? Asam kuat. KOH? Basa kuat. CH3COH? Asam lemah. Ini CH3COH kita biasanya mengenal dengan apa? Cuka, betul sekali. Kemudian H2S? Asam apa nih? Asam lemah. ALOH 3 kali? Basa lemah. NaOH? Basa kuat tentu saja. Dan HCN?
Oke, semuanya sudah paham, berarti kita bisa masuk ke titrasinya. Jadi tadi titrasi sudah tahu pengertiannya, asam basa apa saja, baru kita masuk ke titrasi asam basa ya. Nah, apa itu titrasi asam basa? Jadi titrasi asam basa adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan kemolaran kadar suatu asam atau basa berdasarkan reaksi netralisasi. Jadi di sini yang penting adalah terjadi reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi antara apa? Di sini ya. Jadi ada reaksi antara ion hidrogen dari apa tadi yang mengandung ion hidrogen? Asam atau basa? Asam. Jadi ada ion hidrogen dari asam bereaksi dengan ion hidroksida dari basa. Ini reaksinya, dia akan menghasilkan H2O. Makanya kalau titrasi asam basa karena ada reaksi antara H+ dengan OH- kita menyebutnya dengan reaksi penetralan. Membentuk H2O. Kalau netral berarti pH-nya berapa? 7. Oke, sip. Selanjutnya, nah ini ada beberapa istilah yang kalian harus paham ya dalam titrasi asam basa. Pertama ada yang disebut dengan pentiter atau titran. Ini adalah zat yang mentitrasi suatu asam basa yang ditentukan kemolarannya. Jadi kalau pentiter sama titran itu adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Tadi kalau yang sudah diketahui ada di mana? Di buret atau di Erlenmeyer? Di buret ya. Nah, kemudian ada daerah perubahan pH drastis. Karena kalau kita berbicara asam dan basa, kita berbicara dengan pH. Berarti nanti di situ akan ada perubahan pH. Karena ada asam yang direaksikan dengan basa atau sebaliknya ya. Nah, jadi kalau perubahan pH drastis itu daerah di mana penambahan sedikit tetes pentiter akan mengubah warna indikator asam basa. Itu ya. Kemudian ada yang disebut dengan titik ekivalen. Ini adalah titik di mana asam dan basa tepat habis bereaksi. Reaksinya yang tadi ya, yang H+ plus H2O akan menjadi H+ ditambah OH- akan menjadi H2O. Itu ya. Kemudian titik ekivalen juga bisa dikatakan titik di mana konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa. Atau titik di mana jumlah basa yang ditambahkan sama dengan jumlah asam yang dinetralkan. Jadi kan nanti prosesnya ada yang di Erlenmeyer, ada yang di buret. Dari larutan buret akan masuk ke dalam Erlenmeyer. Di situ terjadi reaksi penambahan asam dengan basa atau sebaliknya, basa dengan asam. Disitulah terjadi proses penetralan. Paham? Paham. Oke, selanjutnya ada istilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, ini adalah keadaan di mana titrasi dihentikan dengan cara melihat perubahan warna indikator asam dan basa. Jadi kan kalau kita titrasi asam basa dihentikan itu ketika larutan yang ada di dalam Erlenmeyer berubah menjadi warna merah muda. Nah, itu dikatakan sebagai titik akhir titrasi, di mana keadaannya itu adalah jumlah asam sama dengan jumlah basa, ya. Nah, kemudian pada saat titik ekivalen, maka proses titrasi dihentikan. Kemudian dicatat volume titran yang diperlukan untuk mencapai keadaan tersebut, ya. Ini untuk istilah-istilahnya. Nah, kemudian kalau berbicara titrasi asam basa, nanti kita bisa membuatkan kurvanya. Ya, kurva titrasi ya. Nah, ini jadi kalau kita berbicara mengenai titrasi asam basa, nanti kita bisa buatkan kurvanya. Kalian kalau titrasi apa yang diukur? Volume ya. Volume dari titrannya yang ada di buret. Nah, berarti nanti kita akan menemukan volume, kemudian akan ada juga perubahan apa? Ketika asam direaksikan dengan basa. Perubahan apa? pH ya. Nah, jadi nanti pada saat larutan basa ditetesi dengan larutan asam, maka pH larutan asam, pH larutannya akan turun. Betul tidak? Misalkan gini, ada larutan basa di dalam Erlenmeyer, kemudian kalian teteskan dengan larutan asam yang ada di dalam buret. Apa yang terjadi? Di dalam Erlenmeyer mengandung OH-. Betul? Kemudian pH-nya dia jumlahnya besar ya. Nah, sedangkan yang ada di buret ditetesi dengan asam, berarti nanti OH-nya akan bereaksi dengan H+ dari larutan asam. Berarti pH-nya akan berubah tidak? Berubah. Berubahnya jadi bagaimana?
Turun ya, karena ditetesi tetes demi tetes asam. Berarti nanti pH-nya akan turun. Nah, sedangkan kalau larutan asam ditetesi dengan larutan basa, maka nanti pH-nya akan naik ya. Kemudian jika pH larutan asam atau basa diplotkan, jadi kita bisa membuat kurva titrasi. Apa itu kurva titrasi? Jadi kita bisa memplotkan larutan basa atau asam yang diteteskan terhadap perubahan pH-nya. Nah, coba lihat ya. Jadi sumbu X-nya adalah volume dari titrannya. Jadi volume yang ada di buretnya kalian ukur, kemudian diukur terhadap perubahan pH. Pas ya. Nah, kemudian tadi kurva titrasi menunjukkan perubahan pH. Nah, bentuk kurva ini berbeda-beda. Jadi tergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam basa yang bereaksi. Tadi kan kalian sudah bisa menjelaskan, Bu, asam itu ada asam kuat, ada asam lemah ya. Basa kuat dan basa lemah. Nah, nanti kalau yang bereaksinya itu asam kuat dengan basa kuat, kurva titrasinya akan berbeda kalau larutan kalian adalah asam kuat dengan basa lemah. Itu ya. Nah, kita lihat ada beberapa macam indikator ya. Nah, ini jadi kalau melakukan titrasi jangan lupa harus menggunakan indikator. Kalau tidak digunakan indikator nanti titrasi kalian tidak akan pernah berubah warna. Ya, jadi harus jangan lupa ditambahkan indikator asam basa. Apa itu indikator asam basa? Ini adalah asam lemah atau basa lemah, senyawa organik yang dalam larutan warna molekulnya berbeda dengan warna ion-ionnya. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam indikator. Kalau selama ini mungkin kalian hanya mengenalnya fenolftalin ya. Nah, ini sebetulnya banyak ada indikator. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan trayek pH-nya. Nanti dia bisa memberikan perubahan warna sesuai dengan larutan apakah dia di asam atau dia di basa ya. Oke. Nah, bagaimana cara memilih indikator? Tadi kan banyak ya indikatornya. Bagaimana cara kita memilih indikator yang baik? Jadi yang pertama itu harus mempunyai trayek pH yang berada pada atau sekitar titik ekivalen ya. Kemudian yang kedua, perubahan warnanya harus terlihat jelas dan tajam. Jadi contohnya kalau asam basa dari tidak berwarna dia berubah menjadi warna merah muda. Itu terlihat jelas ya perubahan warnanya. Nah, ini contohnya ya. Kalian bisa menggunakan beberapa indikator asam basa dengan range pH yang berbeda-beda nih. Contohnya ada fenolftalin pada pH 6,2 dia warnanya seperti ini ya. Kemudian kalau di pH 10 juga warnanya berbeda. Ya, ini beberapa indikator yang bisa memberikan perubahan warna pada titrasi asam basa. Ya, tergantung dari trayek pH-nya. Ya, selanjutnya, nah ini yang tadi ya. Kita bisa membagi titrasi asam basa ini menjadi beberapa jenis. Berdasarkan tadi ada kekuatan asam dan basa ya. Jadi kalau untuk yang pertama, titrasi asam kuat basa kuat. Jadi zat pentiternya itu bisa basa kuat atau bisa asam kuat. Jadi dua-dua larutannya adalah asam kuat dan basa kuat ya. Yang kedua, titrasi asam kuat basa lemah. Jadi asamnya kuat, basanya lemah. Kemudian titrasi basa kuat dan asam lemah, dan yang keempat titrasi asam lemah dan basa lemah. Nah, kalau untuk yang keempat ini tidak dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah perubahan pH drastis terjadi sangat singkat. Kemudian tidak ada indikator yang cukup jelas untuk mengamati perubahan dan reaksinya berlangsung lambat sehingga sulit untuk diamati ya. Jadi yang akan kita pelajari tiga ini. Jadi asam kuat, basa lemah, dan basa kuat, asam lemah ya. Kita akan pelajari dari kurvanya. Nah, jadi berbagai jenis titrasi ini akan memiliki kurva yang berbeda tergantung dari zat pentiternya. Zat pentiter itu zat yang sudah diketahui konsentrasinya yang kita letakkan di dalam buret ya. Nah, ini contohnya nih. Reaksinya kalian akan mereaksikan larutan HCl dengan NaOH. Nanti hasilnya menjadi apa? NaCl dan H2O. Ini dua-duanya asam kuat dan basa kuat ya. Asam kuatnya HCl, basa kuatnya NaOH, asam kuatnya HCl. Nah, kalau misalkan zat pentiternya adalah basa kuat ya, di sini contohnya berarti kalau yang ada di dalam buret itu adalah basa kuat ya. Berarti nanti kurvanya akan seperti ini. Lihat ya, yang gambar pertama itu kurvanya. Dia bagaimana kurvanya? Naik atau turun?
Naik ya. Nah, naik di mana nanti titik ekivalennya itu ada di pH 7. Kenapa ada di pH 7? Karena tadi ini adalah larutan asam kuat dengan basa kuat. Kalau dua-duanya kuat, dia akan menghasilkan reaksi apa tadi? Penetralan. Makanya nanti titik ekivalennya ada di pH 7. Karena dia pH-nya netral. Jelas? Nah, kemudian yang ada di daerah perubahan pH drastis. Nah, ini perubahan pH drastis yang ini ya. Nah, ini dia naik ke atas ini, di mana penambahan titran sedikit saja pH-nya akan berubah. Kalau yang ini kan dia awal ya, belum titrasi, kemudian ditetesi sama titran, lama-lama di sini pH-nya naik sedikit demi sedikit. Nah, begitu di sini, nanti dia akan naik drastis ke atas. pH-nya naik drastis. Kemudian baru dia akan melandai lagi ya. Nah, ketika ada perubahan pH drastis di sini, maka disitulah terjadi pH titik ekivalen. Tadi pH titik ekivalen apa? Di mana jumlah asam sudah sama dengan jumlah basa. Ya, reaksinya sudah sempurna. Maka di sini titik ekivalennya ada di pH 7 untuk yang reaksi ini. Jelas? Oke. Sekarang kalau yang bawah itu adalah kalau zat pentiternya adalah asam kuat. Jadi kalau tadi yang ada di buret adalah basa kuat, kalau sekarang yang ada di buret adalah asam kuat. Artinya yang diketahui konsentrasinya adalah asam kuat, betul? Betul. Nah, ini pH-nya coba ada yang bisa melihat perbedaannya tidak? Perbedaan dan persamaan dari kurva yang atas sama kurva yang bawah. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Kalau kurva yang atas, dia kurvanya naik ya, betul? Kalau yang bawah, dia kurvanya turun. Tapi persamaannya apa? Persamaannya TE-nya sama-sama ada di pH 7, karena dua-duanya asam kuat dan basa kuat. Sedangkan kenapa yang atas naik, kenapa yang bawah turun? Kalau yang atas, kenapa dia naik? Karena titrannya atau zat pentiternya adalah basa kuat. Di mana yang ada di Erlenmeyer dia adalah larutan asam, ditetesi dengan larutan basa, lama-kelamaan pH-nya akan naik. Sedangkan kalau yang bawah, larutan basa ditetesi dengan tetes demi tetes larutan asam, berarti pH-nya akan mengalami penurunan. Jadi nanti pH-nya turun. Jelas ya? Oke, ini untuk asam kuat dan basa kuat. Masih ada. Kalau misalkan, nah ini kalau yang kedua ini asam kuat dengan basa lemah. Ya, ini contoh reaksinya. HCl sebagai apa? Asam kuat atau basa lemah? Asam kuatnya. NH4OH dia sebagai basanya. Ini hasil reaksinya. Jadi kalau ada HCl direaksikan dengan NH4OH, dia akan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Nah, untuk kurva titrasinya berbeda dengan yang pertama. Tentu saja berbeda ya. Walaupun ada yang naik, ada yang turun. Nah, ini kita lihat perbedaannya terletak pada titik ekivalennya ya. Kalau tadi titik ekivalennya ada di pH 7 karena larutannya asam kuat dan basa kuat, sedangkan kalau yang ini titik ekivalennya ada di pH 5 sampai 6. Ya, jadi ada di range asam. Kemudian kalau untuk yang bawah, di mana zat pentiternya adalah asam kuat, jadi yang ada di buretnya adalah asam kuat, itu nanti pH-nya akan ada di TE-nya 5-6. Sama ya, untuk titik ekivalennya ada di range asam, kemudian kurvanya nanti turun. Kenapa turun? Karena tadi ya, larutan yang ada di dalam buret itu adalah basa, kemudian ditetesi dengan larutan asam. Jadi nanti pH-nya lama-lama akan turun. Sampai sini ada pertanyaan untuk dua kurva tadi sebelum kita lanjutkan? Ibu izin bertanya, untuk di kurva asam kuat dan basa kuat, berarti dilihat dari perbedaan itu dari zat pentiternya? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana untuk membedakan kurvanya ya, jenis kurvanya apakah dia naik atau turun. Ya, jadi kalian untuk memahami ini jangan dihafal. Ya, jadi jangan dihafal tapi harus dipahami. Apa yang harus dipahami? Kalian harus lihat dari zat pentiternya. Ya, jadi kalian lihat zat pentiternya itu apa. Kalau zat pentiternya adalah basa kuat, berarti nanti pH-nya bagaimana?
Karena kan yang ada di larutan buretnya itu adalah basa kuat. Berarti larutan asam ditetesi dengan basa kuat, tentu saja nanti pH-nya akan naik. Karena nanti kan ditetesi terus dengan larutan basa yang mengandung ion OH-. Makanya nanti pH-nya akan naik. Jadi kalian lihat ininya. Oh, kalau basa kuat berarti ada ion OH- direaksikan dengan larutan asam yang mengandung H+, berarti nanti pH-nya akan naik. Karena ditetesi terus-menerus basa kuat. Sedangkan kalau zat pentiternya adalah asam kuat, berarti larutan basa yang mengandung ion OH- akan ditetesi oleh larutan asam yang mengandung ion H+. Apa yang terjadi? pH-nya akan turun. Gitu ya. Jadi tidak usah dihafal, tapi kalian lihat zat pentiternya itu apa. Karena apa? Di titik ekivalen itu sama, dia ada di pH 7. Hanya saja bentuk kurvanya, apakah dia naik atau dia turun. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ibu izin bertanya, ini kan untuk kurva titrasi bentuk kurvanya hampir sama, yang membedakan adalah kurvanya naik atau turun. Nah, untuk memahami agar tidak tertukar bagaimana ya Bu? Oke, jadi sebetulnya pertanyaannya hampir sama ya dengan tadi pertanyaan yang sebelumnya. Jadi bagaimana sih kita bisa menentukan bentuk kurvanya, mulai dari naik atau turunnya, kemudian dari titik ekivalennya ya, ada di pH berapa. Nah, jadi kata kunci yang pertama, Ibu ulangi tadi, kita harus lihat zat pentiternya. Apakah itu dia asam atau basa. Kalau dia zat pentiternya asam, berarti yang ada di sumbu X pada kurvanya itu adalah dia asam. Ya, kemudian nanti kita lihat di titik ekivalennya. Kalau dia asam kuat dengan asam kuat, dia pasti titik ekivalennya ada di pH 7. Ya, kemudian bagaimana naik turunnya tadi ya, melihat zat pentiternya. Kalau asam sudah pasti nanti dia pH-nya akan turun. Sedangkan kalau dia zat pentiternya basa, sudah pasti dia pH-nya akan naik. Cukup jelas? Sudah cukup jelas apakah? Ya, oke. Kalau sudah cukup jelas, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup berarti perkuliahan hari ini kita selesai. Terima kasih untuk partisipasinya dari kelas A. Nanti dibaca lagi teorinya ya, dipahami lagi. Untuk presensi materi kuliah, kemudian tugas untuk minggu ini sudah ada di LMS. Silakan kalian nanti buka LMS-nya ya, dikumpulkan tugasnya minggu depan paling lambat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi dan proses pembelajaran mata kuliah kimia analitik yang saya ampu di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran proses pembelajaran yang saya berikan di mata kuliah kimia analitik di Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Al-Ghifari Bandung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Kemendikti Saintek, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen dan sivitas Universitas Al-Ghifari khususnya Prodi Farmasi atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.